pagi Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Rikson Nababan dari Tenaga Ahli Bawaslu RI. Yang saya hormati Bapak Makmur dari Pimpinan Bawaslu Kalimantan Utara. Yang saya hormati rekan saya Bapak Muammarullah dari Tim Asistensi Bawaslu RI Divisi Pengawasan. Yang saya muliakan Bapak Ibu sekalian peserta yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Kita sekarang akan berada di satu forum yang sebelumnya sudah pernah ada. Sebenarnya ini yang kedua ya Pak Makmur ya, forum workshop kali ini. Dalam workshop kali ini kita ada beberapa hal yang ingin kita sampaikan. Kita akan menyajikan beberapa hal terkait dengan hasil-hasil pengawasan yang sudah dilakukan oleh teman-teman pengawas pemilu di Kalimantan Utara, dan kami akan meminta respon, tanggapan, masukan dan juga saran dari Bapak Ibu sekalian yang telah hadir pada kesempatan kali ini. Bisa memanfaatkan waktu, bisa memanfaatkan momen yang hanya tersisa 8 hari ini tanpa harus misalnya melanggar aturan atau tanpa harus khawatir terhambat karena adanya pengaturan-pengaturan yang mungkin kurang dipahami atau kurang disosialisasikan. Yang kedua Bapak Ibu, salah satu dari fokus kita Bawaslu RI untuk memastikan 9 pelaksanaan pemilihan gubernur itu berjalan dengan baik dan berintegritas. Tentunya penting bagi kami untuk memastikan langsung. Oleh karenanya slot bagi provinsi yang melaksanakan pemilihan gubernur tentunya intensitasnya lebih daripada teman-teman atau aparatur kami di provinsi yang tidak melaksanakan pemilihan gubernur. Ini kelas terakhir Bapak Ibu dari pelaksanaan supervisi kami. Harapannya pasca dari pelaksanaan ini kami akan kembali rekapitulasi, akan kami matrikulasi, kami kompilasi, sehingga pada tanggal 6 atau 7 Desember pada saat masa tenang kami akan mempublikasikan seluruh hasil pengawasan kami termasuk potensi-potensi kerawanan yang harus kita jaga bersama agar tanggal 9 Desember sampai dengan rekap nanti dapat berjalan dengan baik dan tentunya berintegritas. Bapak Ibu, sebelum masuk pada sesi pertama, saya ingin menyampaikan terlepas dari misalnya provinsi baru dan penyelenggaranya juga baru, tetapi pekerjaannya sebetulnya adalah pekerjaan yang sudah pernah dilaksanakan oleh teman-teman penyelenggara pemilu di sini, baik KPU maupun pengawas pemilu kami. Hanya sekarang mereka lebih otonom karena berdiri sendiri, itu saja. Dari pemetaan kami di indeks kerawanan pemilu Bapak Ibu, Kaltara ini sebagai provinsi baru berada di posisi yang cukup rawan. Kemarin ketika saya datang dari Jakarta ke sini, saya kebetulan dapat koran Kompas untuk dibaca. Nah, memang kebetulan koran Kompas ini di kolom politiknya setiap hari mengulas profil provinsi-provinsi yang ada di Indonesia ini yang sedang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah. Kebetulan kemarin itu, kebetulan sekali 2 provinsi yang diulas. Yang pertama Provinsi Riau dan yang kedua Kaltara. Nah, di situ dikatakan 2 provinsi ini adalah 2 provinsi yang memiliki APBD besar, tapi jumlah penduduk miskinnya bertambah. Jadi memang sebuah ironi ya, satu sisi APBD besar, tetapi ternyata jumlah penduduk miskinnya bertambah. Nah, di ulasan tersebut disebutkan ini menjadi bagian dari potensi kerawanan dari pasangan calon untuk misalnya di antara kisaran rawan atau rawan. Yang terakhir terkait dengan kondisi keamanan, Kaltara ini memiliki indeks kerawanan 2,5
artinya cukup rawan, tidak sangat rawan, tidak rawan atau sangat rawan, tapi cukup rawan di tengah-tengah. Memang banyak hal indeks yang kita bikin ini ternyata untuk Kaltara di rata-rata semuanya, tidak terlalu tinggi tapi juga tidak rendah. Nah, ini kan yang agak bahaya ya. Kalau misalnya di tengah-tengah ini dia bisa menjadi sangat rawan atau bisa menjadi sangat aman. Ini tergantung tentunya keseriusan kita untuk memastikan seluruh penyelenggaraan ini dapat berjalan dengan baik. Terlebih misalnya Kaltara ya, posisinya sebagai serambi ya, sebagai penjaga batas kita. Kekhawatiran kita juga terkait dengan Prof. Ya, ini bicara soal keamanan Bapak Ibu di tingkat di Jakarta. Kalau misalnya kita melakukan rapat-rapat koordinasi terbatas dengan Polkumham, lalu dengan BIN, lalu dengan KPU, ini menjadi bahasan-bahasan yang ngeri-ngeri sedap kalau bahasa di Jakarta. Kenapa dikatakan ngeri sedap? Ada 269 yang menyelenggarakan pemilihan. Bisa dibayangkan kalau misalnya 10% saja tidak berjalan dengan baik. Kalau dahulu ketika tidak serentak, bakar-bakaran misalnya di Kalteng cukup menggerakkan Brimob Kelapa II. Lalu ada bakar-bakaran di Palopo cukup menggerakkan Brimob yang ada di Sulawesi, di Makassar. Tapi kalau misalnya ini secara serentak 10% saja, artinya kalau dari 269 10%-nya ada 26 titik tidak berjalan dengan baik, lalu itu ada bakar-bakarannya, kita tidak tahu lagi apakah memang aparat keamanan itu cukup mampu untuk menanggulangi 10% tadi. Iya Bapak Ibu sekalian, kita sebentar lagi, tidak lama lagi ya, tinggal menghitung hari, 7 hari lagi kita akan ada perhelatan besar terkait dengan pemungutan suara di Kalimantan Utara ini, di Pilgub dan juga di 3 kabupaten. Yes. 1 Sekolah Tarakan. Enggak, yang ada ininya, ada Kilua Kota ada. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang hasil pengawasan tahapan yang masih dan sedang berjalan, seperti mulai dari kampanye masih tetap berjalan sampai nanti tanggal 5 Desember. Di sini kami sekalian menghimbau mungkin kepada tim kampanye pasangan calon supaya nanti pada masa tenang sudah tidak melakukan apapun lagi. Terus yang kedua adalah terkait dengan dana kampanye. Kita juga akan ada membahas sedikit tentang dana kampanye LADK tanggal 9 November kemarin itu. Terus juga ada persiapan pungut hitung. Untuk persiapan pungut hitung kita ada concern di logistik terkait dengan surat suara dan juga distribusi dan sebagainya. Terus kemudian kita ada juga identifikasi TPS yang berpotensi rawan. Nah, kemudian yang ketiga, bekerja sama dengan pemantau dan media serta masyarakat untuk untuk partisipasi pengawasan. Kemudian setelah itu menghadiri langsung pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, kemudian menyampaikan saran, perbaikan atau rekomendasi, kemudian menindaklanjuti dugaan pelanggaran pidana dan etika, bangun HP seperti yang saya sebutkan tadi. Kemudian ketersediaan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya. Kemudian yang ketiga, politik uang atau pemberian uang atau materi lainnya. Kemudian keterlibatan penyelenggara. Kemudian ketaatan dan kepatuhan terhadap tata cara pemungutan dan penghitungan suara. Dilanjut, ini sudah tadi. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita ingin mengetahui kesiapan teman-teman pengawas di Provinsi Kalimantan Utara ini dari aspek ketersediaan pengawas TPS.